Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam suasana yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita ini insyaallah kita akan lanjutkan membaca dan memahami apa yang terdapat di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Ajiz yang ditulis oleh Al-Syekh Ad-Doktor Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala. Ikhwas sekalian rahimakumullah, terutama adalah kelas 11 SMKI Al-I'tisam Karawang. Kita masih di dalam bab tentang menguburkan mayit, dan kita akan melanjutkan ya. Dan kalau antum ada kitabnya bisa dilihat di halaman yang ke-217 ya. Ini dicetakan yang ada pada anak ya, 217 halamannya. Kita lanjut. Kata beliau ya, wa yatawalla inzal al-mayyit walau kana untha ar-rijalu dunan nisa, yang menurunkan mayit walaupun mayit itu adalah wanita, maka yang mempunyai tugas menurunkannya ke dalam liang kubur adalah ar-rijal, yakni laki-laki dan bukan wanita ya, jadi laki-laki bukan wanita, walaupun yang jenazahnya adalah jenazah wanita. Kenapa? Li'annahu al-ma'huru fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang demikian itu adalah yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menurunkan jenazah ke dalam liang kubur adalah laki-laki, bukan wanita. Dan wanita adalah di rumah ataupun jauh dari kuburan begitu ya. Dan juga dari sisi sifat wanita tentu berbeda dengan laki-laki. Wanita itu penuh dengan perasaan ya. Sedangkan laki-laki ya, dia mampu untuk bisa menguasai perasaannya. Terlebih lagi misalnya yang dikuburkan adalah orang-orang yang dia cintai, dia sayangi, atau orang-orang yang sangat dekat dengan dia. Li'annahu al-ma'hudu fi ahdi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang dilakukan, yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu laki-laki yang memasukkan jenazah itu ke liang kubur ya, walaupun jenazahnya adalah perempuan ya. Wajara alaihi amalul muslimin hatta al-yaum, dan ini juga yang terus terjadi ya, dari apa yang diamalkan oleh kaum muslimin sampai dengan sekarang. Sejak zaman Nabi sampai dengan sekarang, yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah yang memasukkan jenazah ke liang kubur adalah para laki-laki dan bukan perempuan. Walaupun perempuan misalnya ototnya kuat ya, akan tapi yang menurunkan itu adalah laki-laki. Wa awliyaul mayyit ahaqqu bi inzalihi. Awliyaul mayyit, jadi wali dari mayit itu yang berhak untuk menurunkannya. Ini yang paling berhak gitu ya.
ya, misalnya anaknya ataupun kakaknya atau adiknya atau saudara-saudaranya, kerabatnya begitu. Ini yang paling berhak. Kalaupun misalnya tidak ada, ya boleh orang lain. Atau misalnya walinya ini atau orang dekatnya ini, saudaranya itu tidak mampu, maka boleh orang lain. Tapi yang paling berhak adalah mereka, yaitu saudara-saudaranya, walinya atau kerabatnya. Li'umumi qawlihi ta'ala wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Wa ulul arham yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan rahim, yakni tadi adalah walinya atau saudaranya. Kalau misalkan bapak, misalkan anaknya, atau anaknya adalah bapaknya, atau adiknya, atau kakaknya, atau saudara-saudaranya, ya, ulul arham yang mempunyai darah, ya, hubungan darah. Ba'duhum aula bi ba'din, sebagian mereka itu adalah lebih berhak terhadap sebagian yang lain, ya, fi kitabillah, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6. Wa li hadits Ali radhiyallahu anhu, ya. Dan juga berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, qala ghassaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahabtu anzuru ma yakunu minal mayyit falam ara syai'an wa kana sallallahu alaihi wasallam tayyiban hayyan wa mayyitan wa waliya dafnahu wa ijnabahu duna an-nasi arba'ah Aliyun wal Abbasu wal Fadlu wa Salihun maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nuhida li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahdan wa nusiba alaihi al-labinu nasban. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu an, dia berkata, aku memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku memandang beliau, ya, apa yang akan terjadi pada mayat tersebut. Aku tidak melihat apapun. Dan dahulu, ya, beliau alaihi salatu wassalam adalah tayyiban, baik, ya, hayyan wa mayyitan, ketika beliau itu hidup dan juga ketika beliau meninggal. Wa waliya dafnahu wa ijnabahu duna nasi arba'ah. Kemudian yang mendapatkan tugas untuk menguburkan beliau, ya, ya, adalah ada 4 orang, ya. Dan bukan orang lain, yaitu Ali, Al-Abbas, Al-Fadl, ya, dan Saleh maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula Rasulullah berarti adalah beliau Saleh ini dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbudakan. Itu namanya maula. Jadi budak kemudian dimerdekakan oleh seseorang, maka orang ini disebutnya maula, ya, maula, yaitu budak yang dimerdekakan, kemudian berarti dia adalah dekat dengan siapa yang memerdekakannya tersebut. Sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam liang lahat dan manusiba alaihi al-labinu nasban, kemudian ditaruh, ya, batu bata, ya. Kalau kita di sini adalah nisan, ya, batu nisan atau batu bata di atas beliau, gitu. Ya, teman-teman sekalian, bahwa di sini tadi yang menguburkan, yang menurunkan, ya, jenazah ke dalam liang lahat itu adalah orang yang dekat, yaitu saudaranya, kerabatnya, ya. Ali radhiyallahu anhu adalah yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
beliau adalah menantu Rasul alaihi salatu wassalam. Di samping juga beliau adalah sepupu dari Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian juga adalah Al-Abbas adalah beliau paman Rasul alaihi salatu wassalam. Berarti dekat dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Wa yajuzu lizawji an yatawalla bi nafsihi dafna zawjatihi. Boleh juga bagi zauj, yakni bagi suami dia yang bertugas untuk menguburkan istrinya sendiri. Jadi ya, menguburkan, ya, memasukkan istrinya ke dalam liang kubur ataupun yang lahat, ya, suaminya dia sendiri. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yawm alladhi budi'a fihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku pada hari, ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada permulaan di dalamnya. Ya, ada permulaan di dalamnya, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai di sana ada sakit, ya, Rasul Alaihi Wasallam mulai payah begitu, ya. Fakultu wa ra'sahu, ini adalah bentuk kesedihan dari Aisyah radhiyallahu anha yang akan ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau alaihi salatu wasallam bersabda, ya, pada hari-hari itu, pada saat itu, waditu anna dzalika kana wa ana hayy. Ya, duhai seandainya, ya, hal tersebut adalah ada dan aku dalam keadaan hidup. Maksudnya adalah beliau alaihi salatu wassalam ingin, misalnya beliau hidup, kemudian misalnya yang meninggal adalah yang lain, misalkan istri beliau yang lain, misalnya di sini adalah Aisyah radhiyallahu taala, ya, misalnya Aisyah yang meninggal, maka beliau fahayyatuki wa dafantuki, maka aku akan mempersiapkan dirimu dan aku yang akan menguburkan dirimu. Nah, ini adalah bentuk daripada kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga menunjukkan bahwa bolehnya, ya, seorang suami, ya, menguburkan langsung istrinya. Artinya istrinya boleh dikuburkan oleh suaminya begitu ketika istrinya itu meninggal, ya. Baik, kata beliau, walakin dzalika masyrutun bima idza kana lam yata' tilkal lailah. Akan tapi, ya, demikian itu adalah ada persyaratannya, masyrutun, ada disyaratkan. Apa yang disyaratkan? Bima kana lam yata' tilkal lailah, apabila sang suami ini pada malam itu adalah dia tidak berjima dengan istrinya, ya, tidak berjima atau tidak berhubungan badan dengan istrinya, maka dia boleh untuk masuk ke dalam liang kubur, kemudian memasukkan istrinya ke dalam liang kubur tersebut. Wa illa lam yushra' lahu dafnuhu, dan apabila tidak, maksudnya apabila seorang suami itu berhubungan badan dengan istrinya, maka dia tidak boleh untuk menguburkan istrinya yang meninggal itu ke kuburannya, ya, ke dalam liang kuburnya itu pada saat itu. Wa kana khairuhu huwal aula bidafniha, dan ketika itu orang lain adalah lebih utama untuk menguburkan dia, walau kana ajnabiyan, walaupun yang menguburkan itu adalah ajnabi. Ajnabi adalah bukan suaminya atau bukan saudaranya, ya, ajnabi orang lain begitu. Bisyartil madhkur, dengan syarat yang sudah disebutkan tadi. Li hadits Anas qala, berdasarkan hadis Anas, ya, radhiyallahu taala
anhu, dia berkata, syahidna ibnatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ala al-qabri. Fara'aitu 'ainayhi tadma'an. Thumma qala: hal minkum min rajulin lam yuqarif al-layla? Faqala Abu Talha: ana ya Rasulullah. Qala fanzil. Qala fanazala fi qabriha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kami menyaksikan penguburan salah satu putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di pinggiran kubur istrinya tersebut. Di pinggiran kubur putrinya tersebut, salah seorang putrinya tersebut. Kemudian kata Anas, aku melihat kedua mata beliau alaihi salatu wassalam berkaca-kaca, mengucurkan air mata, meneteskan air mata. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam bersabda, hal minkum min rajulin lam yuqarifil laila? Apakah di antara kalian ada seorang laki-laki yang tidak berhubungan badan malam tadi dengan istrinya? Lam yuqarifil laila, artinya tidak berhubungan badan dengan istrinya pada malam tadi. Jadi malam maksudnya ketika sebelum penguburan ini tadi malamnya. Faqala Abu Talha, kemudian Abu Talha mengatakan, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Qala, kemudian beliau bersabda, fansil, turunlah. Qala fanazala fi qabriha, kemudian Abu Talha turun ke dalam kuburnya. Di sini adalah Abu Talha menguburkan putri Rasul alaihi salatu wassalam. Padahal di sini adalah orang lain, Tetapi tidak apa-apa di sini, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan syaratnya adalah dia tidak berhubungan badan dengan istrinya pada malam tersebut. Wa sunnatu idkhalil mayyiti min muakhiratil qabri. Sunnah adalah memasukkan mayit itu dari bagian belakang kubur. Dari bagian belakang kubur, yaitu dari arah kaki. Dari arah kaki kuburan tersebut. Hadisi Abi Ishaq qala awsa al-Harithu an yusalli alaihi Abdullah ibn Yazid. فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. Hadis Abu Ishaq, dia berkata, Al-Harith berwasiat agar yang menyolatkannya adalah Abdullah bin Yazid. Kemudian beliau Abdullah bin Yazid menyolati Al-Harith tadi. Thumma adkhalahu al-qabra, kemudian beliau memasukkan Al-Harith ke dalam kuburan atau ke liang kubur, min qibali rijlayil qabri, dari arah kaki kuburan tersebut. Wa qala, kemudian berkata, hadza minas sunnah, ini adalah termasuk ke dalam sunnah. Ini termasuk dalam sunnah. Jadi memasukkan mayit ke dalam kuburan itu adalah dari arah kaki, dan itu adalah sunnah menurut beliau. Demikian berarti sunnah itu ada diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuj'alul mayyitu fi qabrihi ala janbihil yamin. Kemudian mayit itu ketika diletakkan di dalam kubur, yaitu dimiringkan ke arah kanan, dimiringkan ke arah kanan. Wa wajhuhu qibalatil qiblah, dan wajahnya itu dihadapkan ke arah kiblat. Wa ra'suhu wa rijlahu ila yaminil qiblah wa yasarihi, sedangkan kepala, wa rijlahu, dan kedua
kakinya itu ya ila yaminil qiblah, ya, dari arah sebelah kanan kiblah dan sebelah kiri kiblah, ya, demikian ya, artinya dia miring ke arah kanan menghadap kiblat begitu. Wa ala hadza jara amalu ahli Islam. Inilah yang terjadi, yang dilaksanakan oleh ahlul Islam, yaitu kaum muslimin min ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hada, sampai dengan hari ini ya. Jadi dimiringkan kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Wa yaqulu alladhi yad'uhu fi lahdihi bismillah wa ala sunnati Rasulillah aw millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang meletakkan mayit tadi ke dalam liang lahat, ketika dia itu meletakkannya, dia mengucapkan bismillah wa ala sunnati Rasulillah atau wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyit fil qabri qala bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meletakkan mayit di dalam kuburnya, beliau mengatakan bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Ya. Wa li hadits al-Bayadi radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mayyitu idza wudi'a fi qabrihi falyaqul الذين يضعونه حين يوضع في اللحد بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Berdasarkan hadis Al-Bayadi radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, al-mayyitu, mayit itu, idza wudi'a fi qabrihi, ketika mayit itu diletakkan di dalam kuburnya, falyaqulil ladzina yad'unahu, maka hendaklah mengatakan, yaitu orang yang meletakkan mayit tersebut, hina yudha'u fil lahdi, ketika mayit itu diletakkan di dalam liang lahat, ucapannya bagaimana? Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya ulangi. Diucapkan bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu liman 'inda al-qabri an yahthuwa min at-turabi 3 hathawatin bi yadayhi jami'an ba'da al-faragh min sadd al-lahdi. Dan disenangi, yustahab, disenangi atau disunnahkan ya, liman indal qabri, bagi orang yang ada di sisi kuburan ya, ketika dia menguburkan kemudian dia ada di sisi kuburan ayahtwa minat turab, dia itu menaburkan ya, menaburkan debu ya, salata hatawatin, 3 kali taburan ya, debu tersebut atau tanah tersebut 3 kali taburan tanah tersebut, biadaihi, dengan kedua tangannya, jami'an, semuanya, ba'dal faragh min saddil lahdi, setelah selesai menutup liang lahat tadi. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya jenazah, menyolati jenazah. Thumma atal mayyita, kemudian beliau mendatangi mayit tadi yang sudah dikubur ya, dalam kuburannya, fahatha alaihi min qibali ra'sihi 3, kemudian beliau menaburkan ya, tanah ataupun debu ya, dari arah kepalanya 3 kali. Nah, demikian ya, tata cara bagaimana menguburkan mayit. Ya, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya bagi kita semua.
bisa difahami, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.